Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam pembelajaran rutin bahasa Arab dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul, melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang maf'ul bih. Ini masih terkait dengan struktur jumlah fi'liyah. Kita jawab dulu latihannya di halaman 101. Nomor 1 silakan, siapa? Nasib. Nasrallahul muslimin. Nasra. Diartikan dulu apa? Allah menolong orang-orang muslim. Nasra fi'il madi mabni dengan fathah. Allah fa'il marfu karena marfunya dhammah. Al-muslimin mansub maf'ul bih mansub, tanda mansubnya ya karena jamak mudzakkar salim. Ya begitu ya. Jadi coba diulang lagi, diarabkan ke bahasa Arab. Nasoro fi'lun madin mabniun alal fathi. Allah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Muslimin jangan diwakafkan. Muslimina maf'ulun bih mansubun wa alamat nasbihi al-ya'u li'annahu jam'u mudzakkar salim. Ya, bagus. Jadi begitu ya. Setelah kita paham kedudukannya masing-masing, ya baru tinggal dialihkan ke bahasa Arab. Jadi nasoro itu fi'il madi maklum mabni dengan fathah, karena fi'il madi itu selalu mabni. Allahu ya, kalau Allahu kita sebut lafzul jalalah ya, lafaz kemuliaan, lafzul jalalah. Jadi lafzul jalalah ini kedudukannya fa'il marfu, tanda marfunya dhamma. Muslimin maf'ul bih mansub, tanda mansubnya ya. Kenapa tanda mansubnya ya? Karena dia termasuk jamak mudzakkar salim. Tinggal dirangkaikan. Nasara fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Ya, bisa ditambah dengan la mahala lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-muslimina maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Nomor 2 silakan Rafi. Nomor 2, yashrabunal ma'a, artinya mereka sedang atau akan meminum air. Yashrabuna fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrudihi 'anil nasibi wal jazmi li'annahu minal af'alil khamsah. Enggak, kan belum, tandanya kan belum disebutin. Tanda marfu. Wa alamatu raf'ihi apa sih namanya? Subutun nun baru li'annahu minal af'alil khamsah. Thumma al-ma'a itu wawu jamaah.
wal wawu jamaah domirun muttasilun takdiruhu. Enggak takdiruhu. Kalau takdiruhu itu buat yang mustatir. Ya. Ini kan baris nampak. Domirun mustatirun muttasilun. Muttasilun Mabniun ala sukun. Wahwa Fi mahalli, pakai fi mahalli. fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Terus al-ma'a maf'ulun mansubun. Maf'ulun bi disebut bi. Maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya gitu. Jadi yashrabuna itu fi'il mudhari dari kata syariba yashrabu, wazan fa'ila yaf'alu, sulasi mujarrad bab 4. Yashrabuna berarti itu dhamirhum, ya ada waw jamaah. Fi'il mudhari itu murab, ya secara umum murab. Sehingga kita harus menentukan apakah marfu, mansub ataukah majzum. Nah, di sini yashrabuna fi'il mudhari ya ma'lum marfu. Kenapa marfu? Karena tidak didahului oleh yang memansubkan dan yang memajzumkan. Jadi litajarudihi anin nasibi wal jazimi istilahnya. Karena tidak didahului oleh adawat yang huruf-huruf yang memansubkan dan memajzumkan. Lalu apa tanda marfu'nya? Ya, subutun nun. Nunnya ada dan ada nunnya untuk marfu. Karena untuk mansub dan majzum nunnya dihilangkan, yashrabu. Di sini nunnya ada, sehingga dia marfu. Nah, kenapa tanda marfu'nya subutun nun? Karena ini termasuk af'alul khamsah, fi'il yang 5. Karena kan fi'il mudhari secara i'rabnya dibagi 3, ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir, dan af'alul khamsah, punya tanda masing-masing. Lalu mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu dhamir, yaitu waw. Karena kan minum, siapa yang minum? Mereka. Nah, mereka itu kan yang jadi pelakunya. Nah, mereka itu kan dhamir, yaitu waw. Jadi waw jamaah. Karena waw jamaah ini dhamir, dia mabni, tidak ada tanda marfunya. Sehingga dijelaskan dulu waw jamaah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, mabniun ala sukun, mabni dengan sukun, ya fi mahalli raf'in, dalam keadaan marfu. Maka dia istilahnya menggunakan pakai fi mahalli raf'in. Tidak disebut marfu'un, tapi fi mahalli raf'in. Karena tidak ada tandanya. Dalam keadaan marfu, yaitu fa'il, sebagai fa'il. Al-ma'a maf'ul bih mansub, tanda mansubnya fathah yang nampak di akhirnya. Ya, tinggal disunkan kembali. Yashrabuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Wa wawul jamaah, ya, dan wawu jamaah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-ma'a maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Seperti itu. Insyaallah gampang. I'rab itu begitu. Jadi menerapkan ilmu nahunya. Nomor 3 silahkan. Ya, salah. Nomor 3, qara'a at-talibani ad-durusa. Dua siswa telah membaca pelajaran-pelajaran. Qara'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi. La mahala lahu minal i'rab.
at-talibani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alif li'annahu ismun musanna. Li'annahu musanna aja langsung. Li'annahu musanna. Ad-durusa maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun di akhirih li'annahu jam'ut taksir. Ya. Jadi kalau dulu fathah tanda asli mansub. Ya, kalau tanda asli sebenarnya nggak perlu dijelaskan alasannya. Karena tanda asli kan fathah tanda asli. Kalau mau disebut juga nggak apa-apa. Wal muntarofi fathatun awlamatun nasbi fathatun zahiratun li annahu jam'ut taksir, nggak apa-apa. Ya, jadi qara'a itu fi'il madi ya. Fi'il madi pasti mabni. Dan dilihat mabninya dengan fathah. Fa'ilnya mana? Talibani. Jadi telah membaca. Siapa yang telah membaca? Talibani, 2 pelajar laki-laki. Itu dia fa'ilnya. Marfu, tanda marfunya apa? Alif. Kenapa alif? Karena musanna. Ya, 2 pelajar telah membaca apa? Pelajaran. Maka durusa, pelajaran itu berarti maf'ul bi karena dia objek. Mansub tanda mansubnya fathah. Ya, begitu. Jadi qara'a, coba bareng-bareng dibaca lagi i'rabnya. Qara'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. At-talibani fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Ad-durusa maf'ulun bi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Maka li'annahu jam'ut taksir. Jam'ut taksir dari apa? Mufradnya darsun. Nomor 4, silakan. Siapa? Kalau yang mudah juga boleh, kalau nggak ada yang lain. Baik. Khubzan akalat Fatimah. Artinya? Fatimah telah makan roti. Dalam terjemah juga bisa didahulukan. Roti telah dimakan Fatimah. Nah, gitu bisa. Karena kan ini didahulukan ya objeknya. Khubzan maf'ul bih mansub, tandanya fathah karena mufrad. Akalat fi'il madi mabni dengan fathah. Tatanit. Fatimah fa'il marfu, tandanya dhamma. Coba diarabkan. Khubzan maf'ulun bih mansubun wa 'alamatun nasbihi fathatun li'annahu mufrad. Akalat fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Ta'tanis Wa ta'u lit-ta'nis. Wa ta'u lit-ta'nisi. Fatimatu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, jadi ini maf'ul bihnya didahulukan, hubzan. Asalnya kan akalat Fatimatu hubzan. Jadi bisa ya dibalik. Karena kan sebagaimana yang sudah kita bahas, bisa dibalik, didahulukan objeknya. Hubzan akalat Fatimatu. Hubzannya maf'ul bih mansub tanda mansub fathah, akalat fi'il madi mabni dengan fathah. Ta'nya tanda muannas. Fa'ilnya Fatimatu. Ya, coba bareng-bareng dirumkan. Hubzan maf'ulun bi
mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu mufrad. Akalat fi'lun madid mabniun 'alal fathi la mahallahu minal i'rab wa ta'u li ta'nisi. Fatimatu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu mufrad. Nomor 5 siapa? Ahmad. Sa'alani al-ustadz. Ustadz bertanya kepadaku. Telah bertanya kepadaku. Ustadz telah bertanya kepadaku. Sa'ala fi'il madhi ma'lum mabni dengan fathah. Ni-nya dhamir mutasil mabni dengan sukun dalam keadaan mansub Sebagai maf'ul. Ustadu fa'il tanda marfu. Sebut dulu fa'il marfu baru tanda marfunya. Tanda marfunya Aramkan coba. Salah fi'lun madhi mabniun 'ala fathi La mahala lahu minal i'rab. la mahala lahu minal i'rab. Ini sebetulnya itu ada dua ya. Ini itu nunnya nun wikoyah. Nunnya nun wikoyah. Yang domir itu ya-nya saja. Nunnya nun wikoyah. Jadi ya ini disebut yaul mutakalim. Yaul mutakalim. Wa nunu lil wikoyah. Itu wa nunu lil wikoyah. Wa yaul mutakalim. Dan dia mutakalim terus domirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbi maf'ulun bi. Al ustadu fa'ilun wa marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu mufrad. Ya, jadi ini maf'ul bihi-nya berupa dhamir mutasil yang bersambung dengan fi'il, sehingga otomatis kalau fa'ilnya zahir itu diakhirkan. Jadi sa'alanil ustadu, maf'ul bihi-nya dulu. Yang tadi berarti nun sama ya terpisah, nun wikoyah. Nunnya nun wikoyah, bukan domir. Yang domirnya itu huruf ya-nya saja. Karena kan sudah dibahas dalam pembahasan domir. Kalau domir yang bersambung dengan fi'il itu harus ditambah nun wikoyah. Ya, yang domir yang nasab ya, sebagai maf'ul bih seperti di sini. Coba bareng-bareng ya, sekali lagi. Sa'ala fi'lun madin mabniun 'alal fathi la malahu minal i'rab wa nunu lil wiqayah wa ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Al ustadu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu mufrad. Telah bertanya kepadaku Ustadz. Ustadz telah bertanya kepadaku. Ya, Ustadznya fa'il, pelakunya sayanya itu objek maf'ul bih. Ya, insyaallah kita bisa menguasai fa'il dan maf'ul bih. Ini baru dua. Nah, sekarang kita lanjut ke naibul fa'il. Nah, kalau tadi kita sudah memahami fa'il dan maf'ul bih, berikutnya akan gampang memahami naibul fa'il. Ya.
Naibul fa'il itu, naib itu artinya pengganti. Fa'il itu fa'il, pelaku. Nah, kita kan sudah bahas fa'il. Ya, kenapa fa'ilnya diganti? Fa'ilnya dihilangkan. Ya, jadi fa'il yang sudah kita pelajari itu dalam kalimat itu menjadi tidak ada. Ya, kalau tidak ada berarti fi'ilnya juga berubah, yang tadinya maklum menjadi majhul. Kan kita dalam tasrif sudah belajar kan? Ada yang fi'il maklum, ada yang fi'il majhul. Ya, nah yang majhul itu fa'ilnya itu tidak ada, dihilangkan. Fa'ilnya itu. Nah, kita lihat definisinya. Naibul fa'il itu huwa ya ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil majhuli wa dalla 'ala man waqa'a 'alail fi'lu. Naibul fa'il atau pengganti pelaku adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Nah, jadi fi'ilnya harus majhul. Terletak setelah fi'il majhul. Ini kebalikan dari fa'il. Kalau fa'il setelah fi'il maklum. Kalau naibul fa'il setelah fi'il majhul dan menunjukkan kepada orang atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Ya, yang dikenai pekerjaan. Nah, jadi naibul fa'il itu sebenarnya asalnya maf'ul bih, objek. Karena kan yang dikenai pekerjaan itu objek. Jadi naibul fa'il itu asalnya objek, karena fa'ilnya dihilangkan, ya, maka objek tersebut menempati tempat fa'il dan hukum i'rabnya pun berubah. Yang tadinya mansub, maf'ul bih kan tadi mansub, berubah jadi marfu. Berubah jadi marfu. Jadi menempati posisi fa'il sekaligus menempati hukumnya juga, karena fa'il marfu, naibul fa'il juga jadi marfu. Jadi tidak disebut maf'ul bih lagi, ya kan? Walaupun secara makna kan dia tetap objek, cuman tidak disebut maf'ul bih lagi, tapi disebut naibul fa'il. Naibul fa'il merupakan bagian dari kalimat pokok umdah. Nah, ini kalau umdah dia harus ada. Kalau fi'ilnya majhul ya. Kalau fi'ilnya majhul harus ada naibul fa'il, nggak boleh nggak ada, karena nggak akan bisa dipahami itu kalimat itu tanpa ada naibul fa'il. Cuman tadi harus majhul fi'ilnya. Yang kedudukan i'rabnya harus marfu. Ia berada dalam struktur jumlah fi'liyah dan selalu didahului oleh fi'il majhul atau yang dapat menggantikan fungsi fi'il majhul. Baik fi'il majhul tersebut berupa fi'il madi atau fi'il mudhari. Struktur yang harus diingat adalah fi'ilul majhul naibul fa'il. Pokoknya setiap kita menemukan fi'il majhul, kita harus mencari naibul fa'ilnya. Ya. Nanti kan kemungkinannya naibul fa'il itu bisa berupa isim dzohir, bisa berupa dhamir, bisa berupa isim murab atau isim mabni. Begitu. Ya, naibul fa'il asalnya adalah maf'ul bih. Karena fa'ilnya dihilangkan, lalu fi'ilnya yang tadinya maklum diubah menjadi majhul, maka maf'ul bih tersebut menggantikan posisi fa'il. Ya, disebutlah naibul fa'il, pengganti posisi fa'il. Hukumnya berubah, yang tadinya bagian dari kalimat pelengkap yang kedudukannya mansub menjadi bagian dari kalimat pokok yang kedudukannya marfu. Lihat perubahannya berikut ini. Ya, kita sudah pelajari sebelumnya fi'il fa'il maf'ul bih. Akala Muhammadun al-hubza. Muhammad telah makan roti. Muhammadun sebagai apa? Fa'il, hubza maf'ul bih. Nah, sekarang fa'ilnya dihilangkan, Muhammadunnya dihilangkan. Jadi nggak disebut, fa'ilnya nggak disebut dalam kalimat itu. Nah, kalau dihilangkan, otomatis fi'ilnya yang tadinya maklum berubah jadi majhul. Karena maklum itu artinya diketahui. Diketahui apanya? Pelakunya. Majhul tidak diketahui, maksudnya pelakunya tidak diketahui. Nah, maka yang tadinya akala berubah jadi
ukila. Nah, otomatis al-hubza yang tadinya maf'ul bi objek, karena Muhammad dihilangkan, dia jadi maju ya, mendekati ukila dan berubah, tidak lagi jadi maf'ul bi tetapi jadi naibul fa'il, sehingga harus dibaca marfu'u ukilal hubzu, menjadi hubzu, tidak lagi hubza, karena dia sudah berubah jadi naibul fa'il, pengganti fa'il, tidak lagi maf'ul bih. Bisa dipahami naibul fa'il? Nah, tadi dari contoh-contoh yang tadi sudah kita pelajari, fi'il, fa'il, maf'ul bih, tinggal dirubah saja. Fa'ilnya dihilangkan, fi'ilnya jadi majhul, ya, maf'ul bihnya berganti menjadi naibul fa'il. Ya, dijelaskan ukilal hubzu. Roti berarti kan maknanya jadi roti telah dimakan. Nah, makanya kan untuk majhul kita sudah pelajari terjemahnya untuk fi'il madhi majhul telah di. Telah di itu maksudnya pelakunya nggak disebut. Ya, kalau pelakunya disebut dia maklum. Misalnya telah dimakan oleh Muhammad, kalau itu kan disebut sama aja. Ya, pokoknya kalau fa'il pelaku disebut itu maklum. Kalau pelaku tidak disebut majhul. Patokannya itu sebenarnya. Nah, ukila fi'il madhi majhul mabni dengan fathah. Ya, tinggal diarabkan fi'ilun madin majhulun mabniun alal fathi. Bisa ditambah la mahalahu minal i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Al-hubzu naibul fa'il, tidak lagi maf'ul bih, naibul fa'il, marfu tanda marfunya dhamma ya, karena dia mufrad. Naibul fa'il marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu mufrad. Dalam i'rab kan sama, asalkan tadi kita tahu, oh ini jadi fa'il, ini jadi naibul fa'il. Ya. Contoh yang kedua, yu'khadhu kitabani. Sebenarnya kan yang tadinya maklum kan ya asalnya ya'khudhu talibani kitabaini kan. Yang contoh sebelumnya itu yang di maf'ul bih kan. Ini tinggal dirubah ke bentuk majhul saja. Asalnya itu yang contoh nomor 2 di maf'ul bih ya'khudhu tullabu ya kalau di sini. Ya'khudhu tullabu kitabaini asalnya. Murid-murid laki-laki itu sedang atau akan mengambil 2 buku. Nah, tullabu fa'ilnya dihilangkan. Lalu fi'ilnya yang tadinya ya'khudhu maklum berubah jadi majhul menjadi yu'khadhu. Ya, kitabaini yang tadinya maf'ul bih sekarang berubah jadi naibul fa'il menjadi marfu, menjadi kitabani. Jadi yu'khadhu kitabani. Yu'khadhunya apa? Fi'il mudhari majhul marfu. Ya, tanda marfunya dhamma. Ya, kalau diarabkan fi'lun mudhari'un majhulun marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kitabani naibul fa'il marfu, tanda marfunya alif karena musanna. Dua buku sedang atau akan diambil. Diambil oleh siapa? Nggak tahu karena nggak disebutkan. Majhul. Ya. Kalau diarabkan kitabani naibul fa'il marfu'un wa alamatu rafihi al alif li'annahu musanna. Gitu. Nomor 3, lam tutrokis sholatu, sholat tidak akan ditinggalkan. Nah, ini kan yang di contoh maf'ul bih itu lam tatrukil mu'minatu sholata, asalnya begitu.
orang-orang mukmin perempuan tidak akan meninggalkan sholat. Lam tatrukil mu'minatus sholata. Nah sekarang fa'ilnya dihilangkan, mu'minatu. Lalu fi'ilnya yang tadinya maklum tatruk menjadi majhul, menjadi tutrok. Ya, jadi kita harus mengetahui mana yang maklum dan yang majhul. Tatruk jadi tutrok. Sholata yang tadinya maf'ul bih berubah menjadi naibul fa'il menjadi sholatu. Jadi lam tutrokis sholatu. Dikasrohkan karena diwasolkan ya. Karena bertemu dua sukun jadi dikasrohkan. Lam tat asalnya lam tutrok. Jadi lam tutrokis sholatu. Lamnya huruf apa? Huruf jazm yang memajumkan, harfu jazmin. Mabni dengan sukun, tidak ada kedudukan i'rab. Tutrok sukun ya, asalnya sukun. Fi'il mudhari majhul majzum karena didahului oleh lam yang majumkan. Tanda majumnya sukun. Ya, kalau diarabkan fi'lun mudhari'un majhulun majzumun bilam. Ya, oleh lam itu disingkat aja pakai bilam. Majzumun bilam. Wa alamatu jazmi sukunun fi akhiri. Sukun di akhirnya. As-sholatunya naibul fa'il marfu, tanda marfunya dhamma karena mufrad. Naibul fa'il marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi li'annahu mufrad. Ya, sholat tidak akan ditinggalkan. Nomor 4, su'ilal fata, seorang pemuda telah ditanya. Asalnya kan di contoh sebelumnya sa'alal qadi al fata. Seorang hakim itu telah bertanya kepada seorang pemuda. Ya kan? Nah, sekarang fa'ilnya dihilangkan, qadi. Fi'ilnya dijadikan majhul, sa'ala jadi su'ila. Fatanya yang tadinya maf'ul bih suruh nggak? Ya, kita lanjutkan nomor 5 ya. Kutiba alaikumus syamu, telah diwajibkan atas kalian saum. Nah, di situ ada kutiba fi'il madhi majhul. Ya, maka harus dicari naibul fa'ilnya. Mana naibul fa'ilnya? Asyamu. Jadi telah diwajibkan. Apa yang telah diwajibkan itu? Saum. Nah, di sini contoh antara fi'il ya, antara fi'ilnya dengan naibul fa'ilnya itu terhalang oleh kata yang lain, alaikum. Itu boleh. Jadi nggak harus selalu nyambung gitu. Kadang terhalang oleh kata lain. Kutiba alaikum, terhalang oleh alaikum. Alaikumnya jar majrur. Ala kan itu huruf jar, kumnya domir muntasil, mabni ala sukun ya, fi mahalli jarin bi harfi jar, dalam kedudukan majrur ya karena didahului oleh huruf jar. Kutibanya fi'il madhi majhul mabni dengan fathah. Fi'lun madin majhulun mabniun alal fathi la malam nirab. Asyamu naibul fa'il marfu, tanda marfunya dhammah karena mufrad. Naibul fa'il marfuun wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu mufrad. Nomor 6. Nah, ini contoh naibul fa'ilnya berupa dhamir. Jadi kalau ada fi'il majhul harus dicari mana naibul fa'ilnya. Kalau tidak ada yang zahir ya berarti dhamir gitu. Kalau tidak ada yang zahir di depannya isim yang menjadi naibul fa'ilnya ya otomatis dhamir. Misalnya tus'alu, dia perempuan sedang atau akan ditanya. Tus'alu itu kan bisa dhamirnya hiya, bisa juga apa?
Tus'alu. Domirnya bisa domir hiya, bisa juga domir anta. Tergantung orang yang berbicara. Yang dia maksud apakah anta atau hiya. Ya, yaitu tus'alu domir fiil mudhari majhul marfu ya, karena tidak didahului oleh yang masukkan dan majzumkan. Tanda marfunya doma. Nah, naibul fa'ilnya mana? Yaitu domir mustatir, domir yang tersembunyi yang ada di dalam, tidak nampak, yang boleh diganti dengan zahir, jawazan. Ini jawazan. Nanti diistilahkannya jawazan. Jawazan itu boleh diganti oleh zahir. Ya, jadi bisa saja diganti dengan zahir. Misalnya dia itu siapa? Dia perempuan itu siapa? Kan gitu. Terus alu Fatimatu misalnya. Bisa diganti dengan zahir. Ya, kalau zahir dihilangkan ya berarti domir hiya yang ada di dalam mustatir. Ya, yaitu hiya. Nah, diarabkan tus'alu fi'lun mudhari'un majhulun marfu'un wala matrafihi dhammatun zahiratun fa'ilihi wa naibu fa'ilihi dan naibu fa'ilnya wa naibu fa'ilihi domirun mustatirun fihi jawazan. Nah, ini yang disebut jawazan, fihi jawazan. Domirun mustatirun fihi jawazan. Jawazan itu maknanya tadi boleh diganti dengan zahir. Yaitu takdiruhu hiya. Takdiruhu hiya. Coba diulang lagi bareng-bareng. Terus alu fi'lun mudhari'un majhulun marfu'un wala madhurafi dhammatun zahiratun fi akhirih wa naibu fa'ilihi domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Gitu. Nomor 7, umiratil muslimatu, perempuan muslimah telah diperintah. Umirat fi'il madhi majhul mabni dengan fathah, huruf ta bersukun sebagai tanda muannas ta'nis wa ta'u li ta'nis. Umirat fi'lun madin mabniun alal fathi majhulun mabniun alal fathi lam mabni i'rab wa ta'u li ta'nis. Muslimatu naibul fa'il marfu, tanda marfunya doma, dan dia isimnya apa? Jama muannas salim. Ya, naibul fa'il marfuun wala maturafi dhammatun dhahiratun bi akhirih li'annahu jam'un muannatsis salim. Begitu ya. Yuwaffas sabiruna ajrahum. Nah, ini yang asalnya maf'ul bihi-nya 2 ini. Asalnya maf'ul bihi-nya 2 karena kan sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Di maf'ul bihi itu kan ada yang maf'ul bihi-nya 2 kan. Jadi ada fiil-fiil yang memang butuh kepada 2 maf'ul bihi. Misalnya di nomor 9 tuh di pembahasan maf'ul bihi ya. Halaman 99. Atau itu miskin atau aman kan. Saya telah memberi orang miskin makanan. Maf'ul bihi pertama miskina. Maf'ul bihi kedua ta'aman. Nah, sekarang bagaimana kalau dimajhulkan? Berarti kan tu-nya tidak ada hilang, sayanya itu. Ya, atau itu miskina atau aman. Sekarang u'tiya telah diberi, miskina yang tadinya maf'ul bihi berubah jadi apa? Jadi naibul fa'il, berarti u'tiyal miskinu. Nah, sekarang pertanyaannya ta'aman maf'ul bihi keduanya jadi apa? Tetap jadi maf'ul bihi, tidak berubah. Gitu. Jadi kalau ada 2 maf'ul bihi, maf'ul bihi-nya 2. Maf'ul bihi ketika dimajhulkan, fa'ilnya dihilangkan. Maf'ul bihi pertama jadi naibul fa'il, maf'ul bihi kedua tetap jadi maf'ul bihi. Tidak berubah. Jadi u'tiyal miskinu ta'aman gitu.
Ya, itu ada di ketentuan ya, sambil dilihat. Ketentuan naibul fa'il ya. Pertama fa'il harus marfu, tadi sudah. Selalu darurat fi'il majhul. Fa'il dan fi'ilnya boleh terselang oleh kata yang lain tadi. Naibul fa'il asalnya maf'ul bih, karena fa'ilnya tidak ada maka ia menggantikan tempat fa'il. Apabila naibul fa'ilnya musanna atau jama maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Nah ini sama dengan hukum fa'il sebelumnya. Jadi seperti tadi kan, walaupun naibul fa'ilnya musanna atau jama, misalnya tadi yu'khadhu kitabani, kitabani kan musanna. Fi'ilnya tetap mufrad, yu'khadhu, tidak yu'khadani, tidak. Tetap mufrad. Ya, begitu juga kalau jama. Misalnya tadi umiratil muslimatu. Muslimatu kan jama. Fi'ilnya umirat tetap mufrad, tidak tidak umirna, domirhuna tidak. Tetap mufrad. Begitu juga yang ke-8, yuwafas sabirun. Sabirun kan jama' mudzakkar salim. Tidak yuwafuna, tidak. Tidak perlu ditambah yuwafuna, tapi tetap yuwafa, mufrad. Fi'ilnya itu. Setiap ada naibul fa'il maka fa'il mesti dihilangkan. Tidak boleh ada naibul fa'il sekaligus ada fa'il, itu nggak boleh. Fa'ilnya mesti tidak ada. Apabila naibul fa'ilnya mu'annas maka fi'ilnya mesti diberi tanda mu'annas. Tadi kan umiratil muslimatu, tidak umiro tapi harus pakai tak ta'nis. Nah, apabila maf'ul bihnya 2 atau lebih maka yang pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Yang tadi itu. Naibul fa'il bisa berupa isim zahir atau isim domir, bisa berupa isim murab atau isim mabni, dan bisa pula berupa jumlah. Nah, nomor 8 ini contoh yang tadi, yang asalnya maf'ul bihnya ada 2. Ketika dimajhulkan, maf'ul bih pertama berubah jadi naibul fa'il, maf'ul bih kedua tetap sebagai maf'ul bih. Asalnya kan misalnya yuwaffillahu, asalnya gitu, yuwaffillahu sabirina ajrahum. Allah ya menyempurnakan, ya memenuhi orang-orang yang sabar itu pahala mereka. Kan asalnya begitu. Nah sekarang fa'il dihilangkan, yuwaffa, yang tadinya yuwafi maklum, yuwafa, ya dipenuhi, akan sedang atau akan dipenuhi. Nah sabirin yang tadinya maf'ul bih menjadi naibul fa'il. Ajro yang tadinya maf'ul bih sani tetap maf'ul bih yang kedua, tetap tidak berubah. Yuwafa fi'il mudhari majhul marfu, tanda marfunya dhammah muqaddarah karena dia mu'tal kan, huruf akhirnya huruf ilat. Ya, fi'lun mudhari'un majhulun marfu'un litajarrudihi an nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif mana min zuhuriha ta'adzur. Sabirunnya naibul fa'il, marfu, tanda marfunya waw karena jama' mudzakkar salim. Ya, naibul fa'il marfu'un wa alamatu rafihi al wawu li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Ajra'nya maf'ul bih mansub, tanda mansubnya fathah karena mufrad. Ya, maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu mufrad. Nomor 9, nah ini juga sama. Yang tadinya maf'ul bihnya 2. Yu'ton najihu hadiyatan. Asalnya misalnya a'toitun najiha hadiyatan. Saya telah memberi orang yang lulus itu hadiah. Sekarang dimajhulkan menjadi yu'to. Maka najiha maf'ul bih pertama berubah jadi naibul fa'il. Najihu. Maf'ul bih kedua tetap hadiyatan mansub. Seorang yang lulus sedang atau akan diberi hadiah.
Yu'ta fi'il mudhari majhul marfu, tanda marfunya doma muqaddarah karena mutal akhir. Ya, fi'lun mudhari'un majhulun marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alif mana'a min dhuhriha ta'adzur. An-najihu naibul fa'il marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fa'ilihi hadiyatan maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fa'ilihi li'annahu mufrad. Nomor 10 contoh naibul fa'ilnya berupa isim mabni. Itu isim isyarah. Duriba fi'lun madin majhulun mabniun alal fathih la mahlum nirab zalika. Nah, kalau isim mabni itu sebaiknya jangan langsung disebut naibul fa'il marfu'un. Nah, istilahnya juga bukan marfu'un karena dia mabni. Maka harus dijelaskan dulu isim mabninya. Zalika itu isim isyarah. Sebut dulu. Isim isyarah mabni dengan fathah. Nah, dalam keadaan marfu. Jadi istilahnya dalam keadaan marfu. Fi mahalli raf'in. Jadi jangan disebut marfu'un. Karena nggak ada tandanya. Jadi jangan disebut wa alamatu raf'i. Nggak ada. Karena dia mabni. Ya, fi mahalli raf'in naibul fa'il. Dzalika ismul isyarah mabniun alal fathi fi mahalli raf'in naibul fa'il. Bisa dipahami? Nah, itu seperti biasa di-PR-kan. Ya 5 ya 55 gitu ya. Naibul mudhof ilaih. Pahala mereka. Nah, humnya itu mudhof ilaih. Iya. Mudhof ilaih. Badal gimana maksudnya? Badal itu pengganti. Kan mereka itu sebelum bukan pahala mereka. Pahami dulu pengertian badal apa? Pengganti. Kalau ini kan domir. Domir itu nggak bisa dia, walaupun secara mana kan kata ganti, bukan jadi badal. Bukan jadi badal. Mudhof ilaih dari ajro. Pahala mereka. Ini kan mudhof ilaih itu maknanya kepemilikan. Ya, kebanyakannya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, jadi dikerjakan PR-nya, tugasnya supaya bisa ini Pak mahir insyaallah. Dulu sulughah dulu ya. Terakhir sampai mana? Halaman 81 ya. Betul? Atau udah lewat? Ada yang nandain? Sekarang 81 ya. Asmaul isyarah lil ba'id. Isim isyarah untuk kata tunjuk jauh ya, untuk jauh. Mufrad, mufradnya dan mudzakkar dzalika thalib, jamaknya ulaika tullab. Muannas tilka talibah, ulaika talibat. Muhammadun dhahaba, Muhammad telah pergi. Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun dhahabu. Ya, jamak. Jamaknya menggunakan waw jamaah. Maryam dhahabat. Maryam wa Aminah wa Fatimah dhahabna. Nah, itu jamaknya pakai jamak apa? Nun inas, pakai nun inas atau nun niswah.
Dhahabna dhamiruhunna. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Do'ifun atau do'ifah jamaknya di'afun, yang lemah. Jadi di'afun itu bisa jamak untuk mudzakarnya do'ifun, bisa juga jamak untuk muannasnya do'ifatun. Umun jamaknya ummahatun. Abun abaun, bapak. Qawiyun, ini harusnya ada titiknya. Qawiyun, yang kuat jamaknya aqwiyau, orang-orang yang kuat. Alimun, seorang yang alim, jamaknya ulama. Ad-darsul rabi' asyar, pelajaran ke-14. Coba diikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahadul fityah itu salah satu dari pemuda, anak-anak muda. Kaifa haluka ya ammi? Ya, artinya parmuai, ammi apa? Paman, ya, paman dari ayah. Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Man antum? Ya, apa? Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa halukum? Kabar kalian? Man antum? Siapa kalian? Nahnu abna'ud Dukturi Musa. Ya, artinya kami adalah anak-anak Dr. Musa. Dr. Musa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Abukum sadiqi. Aina ammukum asy-syaikh Isa? Ya, artinya selamat datang. Sama ya artinya. Ahlan wa sahlan, marhaban, sama artinya. Selamat datang. Abukum sadiqi, bapak kalian adalah sahabat, teman saya. Di mana paman kalian yaitu Syekh Isa. Musa dan Isa. Huwa marid, huwa al-an fil mustashfa. Artinya dia sekarang di rumah sakit. Syafahullah. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum? Artinya anak perempuan, ya, yang bersama kalian. Hiya ukhtuna. Dia, ya, saudari kami. Masmuha, ismuha Laila. Ya, siapa? Namanya Laila. Aina baitukumul jadid? Baitunal jadidu qaribun minal matar. Artinya di mana rumah kalian yang baru? Rumah kita yang baru dekat dari bandara, matar, bandara. A'antum fil madrasati tsanawiyah? Apakah tsanawiyah itu kalau di Arab SMA? La nahnu bil jami'ah. Ana fi kulliyatil handasah. Wa Mahmudun fi kulliyatit tibbi.
Wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ah. Wa Yusufu fi kulliyati tijarah. Ya bala nahnu bil jami'. Tidak, ya bukan. Kami di perguruan tinggi jami'ah. Saya kuliah itu fakultas maksudnya. Saya di fakultas teknik handasah itu arsitektur. Mahmud di fakultas tibbi kedokteran. Ibrahim di fakultas syariah. Belajar ilmu syariah. Yusuf di fakultas perdagangan. Bisnis. Ya ada fakultas bisnis ya. Man dzalikal fatal ladzi fi sayyaratikum? Siapa pemuda itu yang di mobil kalian? Sayyarah mobil. Huwa zamili. Dia adalah teman saya. Zamil juga artinya teman. Min aina huwa? Ya, dari mana dia? Huwa min Inkiltaro. Ya, dia dari Inggris. Ismuhu William. Ya, William. Namanya William. Muslimun huwa? Ya, apakah orang muslim dia seorang muslim? La huwa nasrani. Abuhu ustadi. Ismuhu Dr. Edward. Dia tidak ya, dia orang Kristen. Ayahnya ustadz saya. Ya, jadi walaupun orang Kristen dia ustadz. Ustadz itu mananya, Pak? Ustadz itu guru. Secara ustadz itu guru, bukan guru agama. Guru apa saja guru ustadz? Iya. Makanya kan orang Kristen tapi guru ustadz saya. Bapaknya nih orang Kristen tapi ustadz saya. Ustadz itu guru artinya. Kalau di Indonesia kan ustadz itu guru agama. Ya, namanya Dr. Edward ya, orang Inggris. Adhabtum minal mustashfa li ziyarati ammikumul yawm? Apakah kalian pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi paman kalian hari ini? Na'am, zahabna. Ya, kami pergi. Ajib anil asyatil ari, jawab dari pertanyaan di bawah ini. Man antum? Oh ini nah jawaban sendiri berarti ini. Jawaban sendiri. Nahnu siapa muslimun. Nahnu Indonesiun. Aina baitukum? Jawab bareng-bareng aja. Baituna Cimahi. Man rabbukum? Rabbuna Allah. Tuhan kita Allah. Ma lugatukum? Bahasa kalian apa? Indonesia wa Sudawiyah. Aina madrasatukum? Madrasatuna Antum muslimun? Apakah kalian orang muslim? Na'am, nahnu muslim. Afi baitikum hadiqah? Apakah di rumah kalian ada taman? Aindakum sayyara? Apakah kalian punya mobil? Aina mudarisukum? Di mana guru kalian? Ama mana?
Antum mudarisun, apa kalian guru? Ya, sampai situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.